jadab, dia akan sakar. Kalau sakar dia mabok, maka akan timbul panah, yang lain rusak. Ya, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang majdup lupa segala-galanya. Lupa makan, mandi, lupa sholat, begitu ya. Lupa anak, lupa bini, lupa keluarga, segalanya lupa udah. Oh ya, pantes. Fa idza syagula bisai'in jahula amma siwahu. Lau anna rojulan, jikalau sesungguhnya seorang laki-laki dakhala ala malakin, masuk laki-laki tersebut ala malakin kepada seorang raja fid dunia, di alam dunia, la aqadahu, maka pasti mengambil ini raja hu kepada laki-laki tersebut min haibatihi, dari wibawanya ini raja, ma akan sesuatu la yadkuru, yang dia tidak ingat ini si rojul, laki-laki tersebut, fi dzalikal waqti, di dalam waktu tersebut, ghairahu, akan selainnya ini sesuatu tersebut. Diibaratkan seperti orang masuk, orang menghadap seorang raja, seseorang menghadap seorang presiden, seorang raja dia menghadap, begitu dia masuk melihat raja dengan wibawanya raja tersebut sehingga yang lain lupa, begitu ya. Ada nggak ya kayak begitu? Ada ya. Ya. Jadi begitu kita masuk kepada seorang raja, begitu masuk itu urusan yang lain lupa semua, saking wibawanya raja tersebut. Masa ada begitu? Ada. Contohnya bagaimana? Sudah Allah contohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Tatkala Siti Zulaikha diperbincangkan, digunjingkan di kalangan istri-istri para pejabat, apa kata Siti Zulaikha? Setan doang, dia belum tahu ya. Kalau yang dia omongin adalah seorang laki-laki yang begitu hebat di dalam ketampanannya. Akhirnya diundanglah istri-istri pejabat kumpul di rumah Siti Zulaikha. Di sebuah meja hidangan diberikanlah buah-buahan dengan satu pisau. Dipersilahkanlah mereka semua untuk memotong buah-buahan yang sudah dipersiapkan. Begitu tatkala mereka sedang memotong buah-buahan, falamma ra'aynahu akbarnahu, oleh Siti Zulaikha, Nabi Allah Yusuf disuruh masuk. Yusuf, udkhul, masuk Nabi Yusuf. Begitu Nabi Yusuf masuk, wa qatta'na aydiyahunna, tidak terasa saking enaknya, begitu ya. Saking enaknya, saking indahnya melihat ketampanan Nabi Yusuf, dia udah gak inget yang lain. Hilang semuanya. Keluarganya hilang, suaminya hilang, segala macamnya hilang, nggak ada di dalam pikirannya. Wa qatta'na aydiyahunna, sehingga nggak kerasa tangannya terpotong aja, nggak kerasa sakit. Jadi saking enaknya tuh, saking lupanya, saking enaknya melihat Nabi Allah Yusuf, tangannya keiris pisau nggak kerasa sakit, begini aja udah, mata ke depan, tangan tangan kepotong pisau, melotot aja ya. Itu bukti bahwa itu baru makhluk Allah itu. Ya. Itu sebuah bukti manusia tatkala melihat bagaimana makhluknya Allah, kadang-kadang manusia lupa dengan segala-galanya. Begitu ya. Oleh karena itu kata pengarang kitab ini, fakaifa bimalkil muluki, bagaimana kalau dia ingatnya, kalau dia cintanya kepada malkil muluki, kepada raja yang merajai seluruh raja, yaitu Allahu Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Jalla Jalaluhu ya. Itu baru raja doang, baru Nabi Yusuf makhluk, seorang nabi ya, itu lupa, tidak terasa tangannya dipotong, apalagi kalau dia ingat ya, cinta kepada Allah.
pantas ya. Orang kalau sudah cinta kepada Allah, Allah pilih orang tersebut bisa mencintai Allah, maka dia lupa segala-galanya, sehingga seperti orang gila ya, majedub, orang jadab, orang gila, segalanya dilupa. Jadi bisa terjadi itu ya gitu. Jadi nggak sembarangan orang, itu orang-orang yang Allah berikan pilihan. Oleh karena tatkala ya, kalau dalam kitab Al-Hikam disebutkan tatkala Allah Subhanahu wa taala ya memilih kita untuk selalu kita berzikir kepada Allah, jangan pernah lihat amal kita. Begitu ya. Paham kan? Ya. Tatkala kita dipilih oleh Allah bisa zikir kita kepada Allah, bisa banyak mengingat Allah, jangan pernah kita berpikir tentang amal kita. Masa gue orang kayak begini? Ya. Kan begitu kadang-kadang. Masa gue sholatnya, gue ibadahnya aja masih belang betok. Gue sholatnya aja masih belum benar. Segala macam, masa gue dipilih sama Allah? Masa gue kok disuruh lu zikir mulu? Nggak mungkin begitu, enggak ya. Jadi dalam kitab Hikam, kalau Allah sudah memilih kita, jangan pernah kita memikirkan bagaimana amal kita. Gitu ya. Karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikrullahi ta'ala bil ghadati wal ashyi, bermula zikir kepada Allah taala bil ghadati di waktu pagi, wal ashyi dan di waktu sore, yaitu afdalu, lebih afdal, lebih utama, min darbis suyufi, daripada memukulkan pedang fi sabilillahi, di jalan Allah. Begitu ya. Jadi dalam hadis Rasulullah katanya kalau kita zikir di pagi hari dan sore hari, begitu ya. Kalau di pagi hari asbahtu, kalau di sore hari amsaitu, begitu ya. Gitu ya. Ada sebuah zikir dalam kitab Ihya yang sangat saya senengin, seperti contohnya Allahumma kama la tabta fi azamatika dunan lutafa wa alau tabi azamatika alal uzama wa alimta ma tahta ardika ka ilmika bima fawqa arshika wa kanat wasawi susudurika ala niyati indaka wa ala niyatul qawlika sirri fi ilmika wa qada kullu syai'in li azamatika wa khadu an kullu ji sultanin li sultanika wa sara amrud dunya wal akhirati kulluhu biyadika ij'alli min kulli hammin wa ghammis min kulli hammin wa ghammin ya. Kalau pagi hari asbahtu fihi faraja wa makhraja, kalau di sore hari ij'alli min kulli hammin wa ghammin amsaitu fihi faraja wa makhraja. Dalam kitab Ihya, orang yang berzikir ini di pagi hari dan di sore hari itu pahalanya sama seperti orang yang sedang berperang di jalan Allah ya. Pantas. Kenapa? Karena Hujjatul Islam Imam Ghazali memasukkan zikir ini karena mengingat Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang berzikir kepada Allah di pagi dan sore hari itu lebih utama, lebih afdal daripada dia berperang di jalan Allah. Gitu ya. Wa fil ihya'i, dalam kitab Ihya, qala, bersabda Rasulullah SAW, la dzikrullahi azza wa jalla ya, lamnya lam taukid, pasti ya, zikir kepada Allah azza wa jalla bil ghadati ya, pasti bermula zikir kepada Allah azza wa jalla bil ghadati, di pagi hari, wal asyi, dan di sore hari, yaitu afdalu, lebih utama, min hatmis suyufi, daripada memecahkan pedang fi sabilillahi, di jalan Allah, wa min i'ta'il mali, dan dari memberikan harta, suhan, halnya dermawan. Zikir ya, zikir pagi hari, begitu ya, biasain pagi-pagi zikir ya, habis sholat subuh ya. Kalau masih ada waktu panjang, beres sholat subuh, zikir la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, begitu ya. Itu tuh, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. Itu Rasulullah ajarkan tuh begitu. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin ya. Cari zikir-zikir, doa-doa yang di waktu pagi hari.
yang ada kalimat asbahtu, ya. Kalau di sore hari yang ada kalimat amsaitu, begitu ya tuh. Malah dalam kitab Ta'limul Muta'allim, orang yang beres setelah sholat subuh dia berzikir dengan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali, maka Allah mudahkan rizki orang tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul dzikri, bermula lebih utamanya zikir, yaitu la ilaha illallah. Jadi kata Rasulullah, paling utamanya zikir adalah kalimat la ilaha illallah, begitu ya. Itu paling abdolnya zikir. Kalau saya pernah bilang dulu, itu namanya kunci Inggris. Ya, kunci Inggris. Kalau ente punya urusan udah make baca doa anu, ya, nggak tembus misalnya begitu ya. Ya Allah, susah amat nih urusan. Make doa anu nggak bisa, pakai kunci Inggrisnya. Apa ya kunci Inggrisnya? Abdul dzikri. Pakai paling utamanya zikir, yaitu la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan kalimat la ilallah. Begitu kunci Inggrisnya ya. La ilaha illallah. Zikir terus gitu ya, sampai ribuan. Gitu. Ya kan? Makanya kan dalam hadis kayak apa tuh? Siapa itu? Al-Imam Azizi kalau nggak salah. Beliau mengatakan ya begitu. Kita masuk ke rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Sampai dibarengin dengan kalimat la ilaha illallah ya. Maka ahli keluarga rumah tersebut oleh Allah dijauhkan dari fakir ya. Jadi kalau kita pengen dijauhkan dari fakir, biasain masuk ke rumah salam, ucapkan la ilaha illallah. Paling utamanya zikir tuh ya, la ilaha illallah, zikir dalam hati gitu ya. Wa fi riwayatid Dailami, dalam sebuah riwayat Imam Dailami, an Anasin, dari Imam Anas, zikrullahi, bermula zikir kepada Allah, syifaul qulubi, obat hati. Aimin amrodiha, tegasnya daripada penyakit hati. Begitu ya. Obatin tuh. Hati itu kecil, paling segini hati kita. Ya. Makanya pantas kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah. Ala, ingatlah, sesungguhnya di dalam badan itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal amalu kulluh. Saluha jasadu kulluh. Apabila bagus itu daging, maka bagus seluruh badannya. Apa itu? Ala wahiyal qalbu. Apa itu? Segumpal daging tersebut adalah hati. Kalau hatinya bagus, maka dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki pun jadi bagus. Tapi kalau hatinya yang segumpal ini jelek, penuh dengan penyakit. Apa aja itu penyakit? Penyakit dendam, penyakit namimah, penyakit ghibah, penyakit apa? Ujub, ria, takabur, sum'ah, kumpul segala penyakit. Ya. Hasud, segala macamnya kumpul itu dalam hati kita yang kecil, yang segumpal. Maka hati kita jadi kotor. Kalau udah kotor, maka dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut pun akan ikut jadinya jelek. Ya. Gitu. Kalau udah hatinya kotor, maka pikirannya pun kotor. Matanya pengen ngelihat sesuatu yang kotor. Kupingnya pengen mendengar sesuatu yang kotor. Kakinya ingin dilangkahkan ke tempat yang kotor. Segala macamnya pasti. Ya. Makanya zikir kepada Allah itu obat hati. Bersihin hati kita. Makanya orang-orang tasawuf, orang sufi itu begitu, zikir, la ilaha illallah, zikir. Kenapa? Karena dari Al-Imam Anas bin Malik, riwayat Imam Dailami, Rasulullah bersabda, zikrullahi syifaul qulub. Zikir kepada Allah adalah obat hati. Ya, obatnya itu begitu, min amrodiha, daripada penyakit hati.
Siapa lagi yang mau ngebersihin hati kita kalau bukan kita sendiri, begitu ya? Iya. Kadang-kadang kalau penyakit jasmani sampai dikejar ke Hong Kong, sampai dikejar ke luar negeri, sampai ke Jerman, sampai di mana mengeluarkan duit ratusan juta, mengeluarkan duit miliaran, penyakit jasmani dia akan obati. Tapi berapa banyak orang yang punya penyakit rohani, orang yang punya penyakit batin, yang hatinya kotor, yang terdekat dengan dirinya, nggak pernah dia obatin, nggak pernah dia bersihin. Nggak ada orang yang nanti diajab di alam kubur, tidak ada orang nanti di yaumil qiyamah diajab oleh Allah karena penyakit kankernya. Tidak ada orang diajab karena penyakit paru-parunya. Nggak ada orang diajab oleh Allah karena tumornya. Nggak ada. Tapi berapa banyak orang nanti yang diajab oleh Allah karena penyakit hatinya, ya, dengan hasudnya, dengan namimahnya, dengan sum'ahnya, dengan ujubnya, dengan takaburnya, dengan riyaknya, dengan gibahnya, dan seluruh penyakit-penyakit hati. Nanti berapa banyak orang manusia yang Allah akan siksa di alam kubur, di yaumil qiyamah dengan sebab penyakit hati. Nggak ada orang karena kanker disiksa oleh Allah, nggak ada. Ya, gitu ya. Hati kita bersihin, ya, bersihin. Kalau udah bersih hati enteng. Ya. Kalau hati udah bersih enteng, ya. Kenapa? Hatinya bersih. Ya. Mau orang mau gimana aja nyantai aja, tenang aja. Ya, kasarnya begitu. Mau orang mau gimana aja, orang mau mencaci maki, mau menghina, orang mau hormat, mau nggak hormat, segala macamnya enteng. Kenapa? Hatinya bersih. Dia kembalikan seluruhnya ke dalam dirinya. Tatkala yang jelek dia terima karena dosanya, yang bagus dia terima karena karunia pemberian dari Allah. Begitu. Enteng jadinya ya. Tuh ya. Makanya kalau kita belajar ilmu tasawuf, contoh dalam kitab Maraqil Ubudiyah, ya. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah disebutkan samratul ilmi al ibadah. Buahnya ilmu tuh ibadah, nah. Jadi kalau kita ilmunya mapan, ilmunya bagus, maka ibadah kita pun akan bagus. Tapi jangan lupa wasamratul ibadati salimul qalbi. Buahnya ibadah itu hatinya bersih, hatinya selamat. Walaupun orang ngejongkeng sholat tahajudnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, ngajinya rajin, tapi kalau hatinya kotor, dia belum punya buah daripada ibadahnya. Gitu ya. Ada orang rajin ibadah tapi ya. Ya, misalnya hasudnya, ya, kemudian gibahnya segala macamnya, ahli ibadah tapi sama orang jelek segala macamnya ya, tingkah lakunya sopan santunnya kagak ada, mencaci maki orang, menghina orang segala macam, ya. Ahli ibadah tapi sama orang akhlaknya nggak ada, berarti dia belum punya samrohnya, dia belum punya buah daripada ibadahnya. Kenapa? Karena buah ibadah itu adalah hatinya selamat, hatinya bersih. Begitu aja udah ya. Kalau kita lihat orang ahli ilmu tapi ya zalim kepada orangnya, aniaya kepada orangnya, ucapannya, perbuatannya tidak bagus, maka dia belum punya buah daripada ibadahnya, gitu ya. Ai huwa dawaun laha, tegasnya bermula zikir kepada Allah adalah dawaun laha, obat laha bagi hati, mimma yalhaquha, dari sesuatu yang mengenai ini sesuatu hak kepada kulub, kepada hati, min zulumatiz zunubi, daripada gelapnya dosa, wal ghaflati, dan kelalaian, ya. Jadi udah kebangetan banyak dosa itu ya. Iya, banyak dosa kebangetan. Udah dosa ke siapa aja tuh? Dosa ke manusia, dosa ke Allah, dosa segala macam numpuk. Akhirnya numpuk menyebabkan hatinya jadi kotor, begitu ya. Jadi kotor jadi.
Liatin aja deh, kita kalau udah dosanya banyak, udah numpuk, udah malas tuh bawaannya tuh. Ya, dosa kita kalau udah numpuk, bawaannya malas aja ya. Malas ngangkat, ya. Badan aja buat sholat malas. Ya. Ngegerakin bibir aja buat dzikir kepada Allah malas bawaannya. Ya, gitu. Kenapa? Min zulmatiz dzunub. Salah satunya hati kita dipenuhi oleh kegelapan dosa. Ya. Kotor hati kita. Ya, akhirnya dikarenakan hati kita kotor dengan dosa, maka bersemayamlah di hati kita yang kotor tersebut penyakit-penyakit batin, ngumpul semua di situ. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam.